Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Joni. Nomor induk mahasiswa 2533048. Video ini dibuat sebagai syarat untuk tugas dari mata kuliah teori hukum dalam program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Eka Sakti Padang. Mata kuliah teori hukum di bawah pengampuan dosen Dr. Laurentius Arliman Simbolon SHMH. Adapun tugas ini kami dari kelompok 5, di mana kami akan membahas terkait dengan teori politik hukum. Teori politik hukum kita perlu mengenalnya terlebih dahulu, yaitu adalah cabang dalam studi hukum yang mengkaji hubungan antara hukum dan politik. Teori ini berfokus pada pengaruh politik terhadap pembentukan, implementasi dan penegakan hukum, serta dampak hukum terhadap sistem politik dan kekuasaan. Pada dasarnya, teori politik hukum mencoba menjelaskan bagaimana politik mempengaruhi proses pembentukan hukum, bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan politik, dan bagaimana hukum mempengaruhi struktur dan dinamika kekuasaan politik. Teori ini menganalisis peran politik dalam pembuatan hukum, pengaruh kelompok kepentingan dan kekuatan politik dalam proses hukum, serta bagaimana keputusan politik dan kebijakan publik dapat mempengaruhi hukum. Teori politik hukum juga menyoroti interaksi antara politik dan hukum dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah. Ini melibatkan studi tentang proses pembuatan hukum, pengaruh kekuasaan politik dalam proses legislasi dan penempatan kebijakan, peran pengadilan dalam penafsiran dan penegakan hukum, serta hubungan antara institusi hukum dan sistem politik secara keseluruhan. Tujuan dari teori politik hukum adalah untuk memahami dinamika kekuasaan dan politik yang memengaruhi hukum serta dampak hukum terhadap kekuasaan politik dan masyarakat secara luas. Melalui pemahaman politik hukum, teori politik hukum dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dan politik saling terkait dan saling mempengaruhi, serta implikasi politik dari keputusan hukum yang diambil. Konsep dasar dalam teori politik hukum meliputi beberapa hal. Pertama, hubungan antara hukum dan politik. Teori politik hukum mempelajari interaksi antara hukum dan politik, yaitu bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor politik dan bagaimana politik mempengaruhi pembentukan, interpretasi, dan penegakan hukum. Kedua, kekuasaan dan pengaruh politik. Teori politik hukum menyoroti peran kekuasaan politik dalam proses pembentukan dan implementasi hukum. Hal ini melibatkan analisis kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga politik, kelompok kepentingan, dan individu dalam mempengaruhi isi dari hukum. Kemudian yang ketiga, pembuatan kebijakan publik. Teori politik hukum memperhatikan pengaruh politik terhadap pembuatan kebijakan politik yang melibatkan hukum. Hal ini melihat analisis proses legislasi, peran kelompok kepentingan, dan faktor politik lainnya dalam menentukan bentuk dan substansi dari hukum. Keempat, penafsiran hukum. Teori politik hukum juga memperhatikan peran politik dalam penafsiran hukum. Penafsiran hukum
tidak selalu netral atau objektif, melainkan juga dipengaruhi oleh pandangan politik, ideologi, dan nilai-nilai tertentu. Kemudian yang kelima, penegakan hukum. Teori politik hukum menganalisis peran politik dalam penegakan hukum. Faktor politik seperti kebijakan penegakan hukum, sumber daya yang dialokasikan untuk penegakan hukum, serta prioritas politik dalam penerapan hukum dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem peradilan. Keenam, implementasi politik dari keputusan hukum. Teori politik hukum juga menyoroti implementasi politik dari keputusan hukum yang diambil oleh lembaga peradilan. Keputusan-keputusan hukum dapat memiliki dampak politik yang signifikan baik dalam konteks kebijakan publik maupun dalam membentuk opini dan dukungan politik. Jadi secara keseluruhan, teori politik hukum berusaha untuk memahami bagaimana faktor politik mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta dampak politik dan sistem hukum dalam masyarakat. Pemikir atau tokoh-tokoh dari teori politik hukum ini salah satunya adalah Carl Schmitt. Di sini Carl Schmitt berpandangan bahwa konsep-konsep seperti sovereign power atau kekuasaan berdaulat dan political decision atau keputusan politik, menurutnya kedaulatan adalah hak prerogatif negara untuk menentukan siapa yang merupakan musuh dan siapa yang merupakan teman politik. Schmitt berpendapat bahwa keputusan politik yang dibuat oleh pemimpin negara dalam menghadapi musuh adalah aspek yang paling fundamental dalam politik dan hukum. Schmitt juga mengkritik pandangan liberal tentang negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa keputusan politik harus melekat pada kekuasaan eksekutif yang kuat dan otoriter, serta menolak ide pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, seperti yang sekarang ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang independen. Baginya, keputusan politik tidak boleh dibatasi oleh undang-undang atau lembaga-lembaga hukum yang terlalu otonom. Saya tidak sependapat dengan pemikiran atau pandangan dari Carl Schmitt. Adapun alasannya atau pandangan dari Carl Schmitt yang mau saya kritisi yaitu satu, konsep kedaulatan sebagai keputusan dalam keadaan pengecualian atau state of exception. Gagasan Carl Schmitt yang paling fundamental adalah definisinya tentang kedaulatan, yaitu sovereign is he who decided on the exception. Menurut Carl Schmitt, esensi kekuasaan berdaulat bukan terletak pada pembuatan hukum dalam kondisi normal, melainkan pada kemampuan untuk menangguhkan hukum dalam situasi darurat. Bagi Carl Schmitt, justru pada saat pengecualian itulah hakikat kedaulatan paling nyata terungkap. Hukum tidak dapat mengatur sendiri aplikasinya. Selalu diperlukan suatu keputusan yang melampaui hukum itu sendiri. Menurut saya, pandangan bahwa kedaulatan itu diukur dari kemampuan mengambil keputusan di masa darurat sebenarnya menyimpan bahaya besar dan berisiko tinggi. Kalau kita berkaca pada sejarah, alasan situasi genting atau situasi darurat hampir selalu menjadi celah yang berujung pada kesewenang-wenangan oleh penguasa atau dengan kata lain, cuma jadi kedok untuk menyalahgunakan kekuasaan. Pandangan Carl Schmitt ini juga mendapatkan kritik dari Giorgio Agamben yang dengan tajam mengkritisi Schmitt bahwa state of exception telah berubah dari pengecualian menjadi paradigma pemerintahan yang normal, suatu distorsi yang tidak pernah diperhitungkan oleh Schmitt sendiri. Agamben melihat bahwa dalam praktik politik modern, kondisi darurat tidak lagi bersifat sementara. Pemerintah zaman sekarang bahkan di negara-negara demokrasi seringkali menggunakan krisis yang tidak pernah usai, seperti perang melawan terorisme, krisis keamanan, atau kondisi darurat global sebagai pembenaran. Karena krisisnya dianggap terjadi terus-menerus, maka pemerintah merasa berhak untuk terus-menerus menangguhkan hukum normal. Akibatnya, apa yang dulu dianggap sebagai tindakan luar biasa atau pengecualian kini telah berubah menjadi cara pemerintah yang biasa-biasa saja
sehari-hari. Batas antara hukum dan non-hukum telah kabur sepenuhnya. Negara modern tidak lagi memerlukan deklarasi darurat formal secara terang-terangan. Mereka cukup menggunakan instrumen legislatif darurat seperti dekret atau undang-undang khusus untuk mengebiri hak warga negara secara permanen. Kondisi tanpa hukum ini justru diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem hukum itu sendiri. Kemudian terkait pandangan dari Carl Smith, yang kedua itu distingsi kawan dan musuh sebagai esensi politik. Di mana Carl Smith mendefinisikan dipolitikal secara spesifik melalui distingsi kawan musuh. Menurutnya, the specific political distinction to which political action and motive can be reduced is that between friend and enemy. Dalam pandangan ini, kedaulatan adalah hak prerogatif negara untuk menentukan siapa yang merupakan musuh dan siapa yang merupakan teman politik. Musuh di sini bukan musuh privat, melainkan musuh publik, yaitu pihak yang secara eksistensial mengancam keberadaan suatu komunitas politik. Menurut saya, jika pandangan Carl Smith ini kita lihat dari sudut pandang hak asasi manusia, ketika politik hanya fokus pada siapa kawan dan siapa lawan, kita mulai kehilangan rasa kemanusiaan. Kita tidak lagi melihat kelompok musuh sebagai sesama manusia yang punya perasaan dan keluarga, melainkan hanya sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Inilah yang disebut dengan dehumanisasi atau menganggap orang lain bukan manusia lagi. Bahayanya ketika penguasa sudah menunjuk satu kelompok sebagai musuh negara atau pengkhianat, penguasa bisa membuat aturan atau menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hak-hak hukum kelompok tersebut. Mereka tidak boleh membela diri di pengadilan, boleh ditangkap sembarangan, bahkan boleh disakiti secara sah menurut versi penguasa. Hukum tidak lagi melindungi mereka. Pola pikir seperti inilah yang dipakai oleh diktator-diktator di sejarah dunia selama ini untuk menghalalkan pembantaian massal. Sebelum mereka memusnahkan suatu suku atau kelompok, mereka akan mencuci otak masyarakat dengan narasi mereka itu musuh kita, mereka bukan manusia seperti kita, hukum tidak berlaku untuk mereka. Dengan logika sesat ini, penjahat kemanusiaan merasa tindakan kejam mereka adalah hal yang benar dan sah-sah saja. Logika kawan musuh dari Carl Smith ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, di mana dalam konsep hak asasi manusia tidak peduli kamu suku apa, agama apa, pandangan politikmu apa, atau apakah penguasa menyukaimu atau tidak, kamu adalah manusia. Dan karena kamu manusia, kamu punya hak dasar yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk oleh penguasa paling kuat sekalipun. Kemudian implementasi dari pandangan Carl Smith ini yang bisa diberlakukan di zaman sekarang ini, yaitu pertama terhadap tindak pidana ideologi yang terhadap ideologi negara seperti pasal 188 sampai 190 KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana pasal 188 ayat 1 dan 2 ini mengancam pidana bagi siapa yang menyebarkan, mengembangkan ancaman komunisme, marxisme, Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, dengan pidana lebih berat apabila dimaksud untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Kemudian pasal 190 itu mengancam pidana bagi setiap orang yang menyatakan keinginan di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini dari sudut pandang Carl Smith, pasal-pasal ini dapat dianalisis sebagai ekspresi dari distingsi kawan musuh dalam tataran ideologis. Mereka yang menentang Pancasila dikategorikan sebagai musuh dan dihadapkan dengan sanksi pidana. Ini adalah mekanisme legal yang mempertahankan batas-batas komunitas politik. Menurut saya, terdapat perbedaan fundamental yang membedakan pendekatan KUHP dari model pemikiran Carl Smith ini, yaitu pertama, pasal-pasal ini dibuat melalui proses legislasi demokratis yang lahir dari proses diskusi yang mendalam, terbuka, dan melibatkan partisipasi bermakna dari seluruh lapisan masyarakat, bukan keputusan sepihak penguasa. Kedua, terdapat pengecualian penting dalam pasal 118 ayat 6 yang berbunyi, tidak dipidana orang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Pengecualian ini mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan akademik yang sama sekali tidak dikenal dalam model pemikiran Kasmi. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.